di perusahaan gitu ya, yang terkait dengan aturan-aturan yang diacu, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003 yang nomor 3, kemudian dengan junto Undang-Undang Cipta Kerja, meskipun saat ini masih harus mendapatkan perhatian khusus ya. Jadi sudah diawali oleh Pak Rolas. Sekarang kita masuk ke bagaimana sih strategi, negosiasi, dan seni menyelesaikan hubungan industrial. Sebelum masuk ke materi, Pak Irwan, izinkan saya memberikan satu pengantar sedikit ya. Ya, terkait dengan negosiasi, seni negosiasi. Yang teman-teman sudah tahu tentunya bagaimana apa sih negosiasi dan strategi negosiasi yang nanti secara detail Kang Irwan akan menyampaikan. Bahwa negosiasi adalah suatu proses di mana kedua belah pihak atau lebih ya, dengan keadaan masing-masing ya, dengan kepentingannya masing-masing, kemudian duduk bersama untuk mendapatkan atau mencari solusi terbaik tentunya ya. Dengan di ujungnya adalah satu kesepakatan dan satu persetujuan untuk mencapai win-win solution. Nah, itu kalau kita baca terminologi dari negosiasi. Nah, Bu Elis, mute Bu. Ya. Putar mute-nya. Ya, kita lihat dulu bahwa negosiasi adalah sebagai suatu proses, ya Pak ya. Proses di mana kedua belah pihak, satu di satu sisi sebagai pekerja dan pengusaha, ya, di mana duduk bersama untuk mencari satu kesepakatan, kesepahaman, ya, untuk memperoleh satu persetujuan yang nanti diakhiri dengan sama-sama mendapat kemanfaatan atau biasa kita sebut win-win solution. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, bahwa kita tahu bahwa hubungan industrial dalam korporasi itu harus kondusif. Ya, kondusif dalam hal ini kedua belah pihak, ada pekerja dan ada perusahaan ya. Kedua-duanya ingin mendapatkan satu ketenangan bekerja ya, yang satu lagi ketenangan berusaha gitu ya Pak ya. Gimana kita sinkronize keduanya. Dan tentu membutuhkan strategi tersendiri karena kita juga melihat situasi di lapangan, realitanya seperti itu gitu ya. Dan perangkat-perangkat hubungan industrial diperlukan. Di sini nanti Pak Irwan akan menjelaskan secara detail perangkat-perangkat itu ya, dari bagaimana manajemen perusahaan, kemudian ada pekerja di dalamnya, ada juga asosiasi Apindo di dalamnya ya. Kemudian juga tentu instrumen hukumnya di dalam perusahaan itu juga harus mengakomodir ya, harus tadi kalau Pak Rolas bilang jangan ada celah yang menimbulkan pertentangan. Jadi peraturan perusahaan dan PKB-nya harus oke banget ya, dan ini dibutuhkan tenaga SDM IR yang kompeten. Gitu ya Pak ya. Nah, kalau kita lihat kepentingan pengusaha dan kepentingan pekerja, tentu sama-sama harus kita synchronize, dan prinsipnya hubungan industrial itu harus mutual understanding, ya, mutual agreement di dalamnya, kemudian ada mutual responsibility, dan terakhir mutual benefit. Silakan Kang Irwan, secara detail kami ingin tahu banyak gimana sih seni dan teknik-teknik negosiasi menciptakan iklim kerja yang kondusif. Mangga Kang Irwan, waktunya sama 55 menit untuk presentasi, 15 menit kita tanya jawab. Mangga Kang Irwan. Baik, terima kasih Bu Elis, luar biasa. Ya kan jadi seru, nambah terus pesertanya. Tergabung ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Salam sejahtera, salam sehat semuanya. Ya, jadi hari ini saya sebagai penutup ya dari rangkaian acara HR Wiki
Ya, dan terima kasih buat Pak Miki yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya secara pribadi begitu ya untuk bergabung di 8 pembicara. Wah, 8 pembicara penutup akhir tahun kita gitu kira-kira ya, Bu Elis ya. Ini luar biasa sekali nih Pak Miki ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sepanjang tahun 2021 ini memberikan keberkahan pada kita dan seluruh lingkungan kita, gitu ya. Wabil khusus kepada Pak Miki selaku founder HRWiki, ya, dan teman-teman para pembicara yang luar biasa yang ada di HRWiki, dan tentu saja juga semua teman-teman dari member HRWiki, ya. Dan kalaupun ada dari teman-teman yang lain yang mungkin bergabung di acara pada hari ini karena melihat acara yang disampaikan, barangkali tidak ada salahnya kalau saya bisa menyampaikan, silakan kalau ingin bergabung dengan HRWiki karena kita akan sama-sama menjadi para pembelajar. Ya. Baik, terima kasih Bu Elis tadi sudah menyampaikan tentang bagaimana negosiasi dan bagaimana hubungan industrial. Betul sekali ya bahwa sebagai HR kita tentu sudah menguasai fungsi-fungsi yang lain, gitu ya. Fungsi rekrutmen, talent management, reward management, performance management, ya kan. Terus kompensasi benefit dan segala macam, ya. Kemudian kita bertindak sebagai HR business partner, ya. Nah, hal itu tentu saja adalah sesuatu yang memang harus kita miliki sebagai pelaku HR. Namun tentu saja akan menjadi lebih komplit, apalagi di situasi saat ini, ya. Fungsi hubungan industrial itu bisa dibilang menjadi bagian yang juga tidak bisa dilepaskan dari perannya HR, gitu ya. Jadi hanya kadang-kadang memang saya melihat teman-teman saya yang HR manager keteteran dengan kerjaan yang lain, jadi industrial relation-nya suka terlewat begitu. Jadi pemahamannya hanya sebagian-sebagian. Nah, ini yang juga kadang-kadang menjadi kendala pada saat terjadi perselisihan hubungan industrial. Padahal kita tahu hanya dengan gara-gara merubah satu SOP saja, sebuah perusahaan bisa pindah dari Indonesia ke negara asing. Ya, dulu kita tahu Nike hanya gara-gara merubah SOP dari kerja duduk menjadi kerja berdiri, ya, itu mereka pindah. Itu sebenarnya hal yang sederhana, gitu ya. Tapi sebenarnya proses di dalamnya yang juga tidak sederhana, gitu. Ya, proses komunikasi, gitu ya, proses hubungan antara manajemen dengan pekerja, tentu saja itu perlu dilihat, ya, karena tidak mungkin hanya dengan keputusan itu yang membuat sebuah perusahaan asing kemudian memindahkan investasinya keluar, ya, ditambah dengan peraturan perundangan di negara kita ini yang juga ya seperti kita tahu itu ya kalau dikatakan harus menyenangkan kedua belah pihak rasanya juga belum. Ya, Serikat Pekerja menganggap bahwa undang-undang belum memihak kepada mereka. Pengusaha dibilang undang-undang 13 kemarin terlalu memihak kepada pekerja, ya kan, seperti itu. Muncullah undang-undang Cipta Kerja yang buru-buru diketuk dan kemudian turunannya juga muncul. Ya, ujungnya ternyata kan kita sama-sama tahu, ya. MK mengatakan undang-undang Cipta Kerja adalah inkonstitusional, tapi itu sebenarnya secara formilnya, ya. Nah, teman-teman sekalian, hari ini saya sebenarnya akan banyak lebih membahas terkait dengan seni dan seluk-beluk negosiasi. Ya, lebih khusus dalam hal masalah hubungan industrial yang seperti tadi disampaikan oleh Bu Elis. Namun karena saya percaya bahwa teman-teman di sini kalau bicara negosiasi, saya percaya pasti semua melakukan. Karena negosiasi ini nggak cuma hanya untuk urusan kita di kantor, ya. Setiap hari pun saya yakin gitu ya, kita itu sebenarnya melakukan negosiasi. Anak saya kemarin bilang, "Pak, tolong beliin HP." Terus dia HP-nya mintanya yang enggak ini lagi dah pakai nyebut merek gitu. Ya kan? Terus kan saya nanya, "Kenapa itu?" Gitu. Ya. "Kenapa sekarang? Boleh nggak nanti?" Gitu ya. Kalau kamu benar-benar sudah diterima masuk ke SMA. Karena dia mau masuk SMA nih anak saya. Ya kan?
gitu loh. Jadi kalaupun nanti saya beliin itu kan hadiah karena dia berprestasi. Itu sudah proses negosiasi, teman-teman. Ya kan? Jadi sebenarnya setiap hari kita sebenarnya sudah melakukan negosiasi. Kurang lebih begitu ya, Bu Elis ya. Gitu, Ya, betul, ya. Pak. Ke warung aja negosiasi nomor harga gitu. Oke, saya izin menggunakan slide saya. Tapi apakah suara saya terdengar cukup jelas di teman-teman semua? Ya, clear, Pak. Clear ya? Baik, terima kasih. Izin saya pakai slide. Apakah sudah terlihat, Bu Elis? Sudah? Ya, baik. Nah, teman-teman, Mohon diperbesar, Pak Irwan. ya, udah. Nah, oke. Ya, betul. Jadi hari ini saya juga akan menambahkan ya bagaimana NLP, Neuro Linguistic Programming, itu dimanfaatkan dalam proses negosiasi. Karena negosiasi adalah seni. NLP adalah proses berpikir dan itu adalah ilmu komunikasi sebenarnya. Jadi nanti mudah-mudahan ini akan sedikit memberikan tambahan wawasan baru gitu ya, atau buat teman-teman yang sudah belajar NLP juga ini menjadi pengingat kembali bahwa begitu kita menggunakan NLP dalam proses negosiasi, insya Allah hasilnya akan mungkin lebih powerful. Begitu kira-kira ya. Baik. Kita mulai. Kalau tadi dikatakan oleh Bu Elis definisi dari negosiasi itu betul sama ya seperti yang tadi disampaikan bahwa banyak sekali definisi. Saya hanya coba merangkum dari berbagai definisi, tapi intinya bahwa negosiasi itu adalah proses. Jadi betul proses. Kalau proses itu berarti ada tahapannya, ya kan? Gitu ya. Di mana ada dua belah pihak atau lebih ya. Jadi kalau negosiasi hanya satu pihak itu bukan negosiasi, kita mutusin sendiri namanya ya. Jadi negosiasi itu paling sedikit dua pihak ya, pihak kita dan pihak yang satunya begitu atau lebih ya, bisa saja terjadi gitu ya. Yang mempunyai yang kepentingan yang sama atau bertentangan. Jadi tidak selalu juga harus bahwa dalam proses negosiasi itu harus bertentangan dulu, tidak ya. Bisa saja kepentingannya sebenarnya sama, tapi yaitu tadi serikat pekerja dengan manajemen itu sama-sama punya keinginan. Keinginannya adalah keberhasilan, pencapaian tujuan dari masing-masing, ya kan? Yang satu ingin kelangsungan bekerjanya, ditambah kesejahteraan, ya dari sisi pekerja. Pengusaha keinginannya adalah ketenangan berusaha ya dan meningkatkan profitnya. Jadi sebenarnya sama punya kepentingan yang sama ya. Nah, meskipun kepentingannya sama, tetap saja pada saat mengkomunikasikannya, kadang-kadang ini kan memang terjadi ketidakpahaman gitu ya atau miskomunikasi sehingga diperlukanlah berkomunikasi. Apalagi kalau kepentingannya dari awal sudah bertentangan, ya. Nah itu perlu banget gitu ya kita bertemu gitu. Jadi tujuannya sama atau bertentangan, kemudian mereka bertemu dan berbicara, ya. Jadi nggak mungkin negosiasi ini nggak akan ketemu gitu ya. Meskipun mungkin di era sekarang karena kita juga masih menggunakan teknologi, kita masih bekerjanya kita masih hybrid seperti yang disampaikan oleh Bu Ani kemarin ya. Proses negosiasi itu masih bisa dilakukan secara hybrid gitu. Ya. Dengan maksud tentu saja mencapai satu kesepakatan. Ada hal yang tetap disepakati gitu ya. Jadi definisinya seperti itu, teman-teman. Saya yakin teman-teman sudah paham. Nah, baik. Kenapa kita perlu negosiasi? Negosiasi itu tidak bisa dihindari karena kita makhluk sosial. Jadi sebagai makhluk sosial kan kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita tetap memerlukan bantuan orang lain. Oleh karena itu pada saat kita memerlukan orang lain, ya kita biasanya juga meminta. Pada saat meminta itu sebenarnya terjadilah proses negosiasi, gitu ya. Kita belanja di warung, saya bilang tadi itu negosiasi, gitu, ya. Kemudian ketergantungan akan adanya kesepakatan, ya. Di dalam rumah tangga, gitu ya. Suami istri itu
pasti kita selalu melakukan negosiasi dan mencoba bersepakat. Meskipun kadang-kadang yang namanya negosiasi itu tidak harus selalu win-win. Ya, karena kan kalau kita bicara rumah tangga saja yang dibutuhkan itu kan harmonisasi, betul ya Bu ya, Bapak Ibu. Jadi yang namanya harmonis bukan berarti apa namanya itu rukun, tetapi bukan berarti tidak ada rintangan. Ya, mereka rukun karena mereka bisa menyelesaikan permasalahan. Ya, nah oleh karena itu, kalau teman-teman sekalian memperhatikan tujuan dari hubungan industrial yang ada di Undang-Undang 13 tahun 2003 atau di Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang tujuan dari pembentukan serikat pekerja, atau Permenaker, saya lupa nomornya ya, tentang tujuan dari pembentukan LKS bipartit, itu tujuannya semua sama. Apa itu? Hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Jadi kata kuncinya kalau kita bicara hubungan industrial itu 3 ini teman-teman. Ya, harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Begitu juga kita di rumah tangga. Ya, kita itu saling tergantung satu sama lain, suami dan istri dengan anak-anak kita. Di dalam organisasi, di perusahaan, itu juga ibaratnya sama. Kita itu satu keluarga besar. Ya, jadi pasti kita mempunyai ketergantungan, kita ingin harmonis, oleh karena itu harus ada dinamis. Dinamis itu artinya kita itu jangan hanya berpegang teguh pada pendapat kita saja. Ya, pada saatnya situasi ekonomi pandemi seperti ini, maka kita harus dinamis dalam menyikapinya, ya kan? Begitulah, ya. Begitu ada peraturan dan segala macam, maka kita juga harus dinamis. Ya, artinya bahwa baik pengusaha maupun serikat pekerja tetap harus bisa, ya, mau melihat masing-masing sisi, gitu ya, untuk kemudian dia bisa merubah pendekatan, merubah apa yang diinginkan, gitu ya, atau menurunkan, gitu ya, dan segala macam. Intinya bahwa harus dinamis, ya. Dan yang paling akhir adalah berkeadilan. Artinya apa? Keadilan inilah yang akan membuat, ya, orang merasa dihargai. Adil itu bukan berarti dibagi dua, sama rata sama rasa. Ya, nanti kita akan bicara pada saat negosiasi, gitu ya. Kemudian memenuhi kebutuhan dan keinginan masing-masing. Tadi saya katakan bahwa semua orang pasti punya keinginan, ya. Untuk menyelesaikan masalah, apalagi begitu kita punya masalah dan kita berbicara satu sama yang lain, maka itulah proses negosiasi. Karena kan tadi proses ketemunya, ya, antara para pihak, ya. Dan untuk memenuhi adanya hubungan yang harmonis, ya. Jadi ini kenapa kita harus melakukan negosiasi, teman-teman, ya. John Kennedy bilang bahwa kita jangan pernah takut untuk bernegosiasi, ya. Tapi kita harus jangan pernah bernegosiasi karena ketakutan, ya. Kurang lebih gitu ya. Let us never fear to negotiate, ya. Jadi teman-teman, kalau kita negosiasi dalam keadaan takut, itu hasilnya tentu saja akan jauh berbeda, ya. Jadi oleh karena itu, saya sering sekali, teman-teman, saya pernah beberapa kali menjadi Dewan Pengupahan Kota Bogor, ya, karena saya di Apindo juga. Itu kan biasalah, kalau menjelang di akhir-akhir pengambilan keputusan, ya, kita di ruang meeting itu lagi berunding panas-panasnya, hot-hotnya begitu, ya. Di luar, ya, itu kita udah dikepung oleh mungkin ratusan anggota serikat pekerja, ya. Mereka mencoba mengintimidasi, kadang-kadang bahkan ngedor-gedor pintu dan segala macam, ya. Itu kalau nggak kita kuat-kuat, kita pasti nggak akan menyelesaikan perundingan, ya. Nah, yang penting kita nggak pernah takut untuk berunding, gitu ya. Jadi seperti itu. Baik, teman-teman, ya. Nah, ciri negosiasi tadi melibatkan beberapa orang atau kelompok, itu yang pertama, ya. Harus terkandung konflik dari awal, ya, walaupun tadi saya katakan juga tidak harus selalu begitu, ya, di awal, sehingga diperoleh kesepakatan di akhir negosiasi, ya kan. Dan ini akan enak gitu kalau kita ada berkonflik tapi kemudian di akhirnya kita sepakat baik-baikan segala macam, kan itulah yang terjadi. Kita tuh
yaitu tadi dalam rumah tangga itu selalu pasti ada apa namanya, ya perselisihan, tapi jangan sampai ada perpecahan, itu yang penting ya, karena kita akan bisa apa namanya, mencoba untuk tujuan jangka panjang ya, itu salah satu strateginya teman-teman. Kemudian menggunakan cara-cara tertentu sebagai pertukaran. Jadi kalau negosiasi kita itu nggak bisa hanya sekedar hanya datang tanpa kita memiliki sesuatu amunisi di belakang kita ya, sebagai apa namanya, barter kita nanti ya. Jadi tetap harus menggunakan cara-cara. Bahkan kalau kita katakan cara-cara di sini teman-teman, sesuai dengan yang poin keempat, selalu menggunakan komunikasi baik verbal maupun non verbal ya. Jadi komunikasi ini kan adalah komunikasi langsung lisan, verbal maupun non verbal, karena non verbal ini pun ikut menentukan teman-teman. Nanti teman-teman akan melihat pada saat saya coba nanti jelaskan terkait dengan NLP-nya sebagian gitu ya. Kemudian melibatkan diskusi, bujukan dan kompromi. Nah, ini yang penting, bahwa jangan salah ya teman-teman. Kalau kita melakukan negosiasi bukan berarti kita nggak boleh membujuk. Ya, diskusi sudah pasti. Ya, tapi membujuk untuk dia mau menerima ya apa yang kita sampaikan itu diperlukan untuk kemudian kita berkompromi untuk mencapai kesepakatan ya, seperti itu. Nah teman-teman ya, saya yakin teman-teman juga sudah paham bahwa kalau kita lihat jenis-jenis negosiasi itu sebenarnya terbagi dari 3. Yang pertama berdasarkan situasinya, kemudian berdasarkan pihak yang terlibat ya, dan yang ketiga adalah berdasarkan hasilnya ya. Kalau berdasarkan situasi seperti apa ya, situasi itu adalah negosiasi formal ya, sama negosiasi non formal. Yang berdasarkan keterlibatan itu berarti melibatkan pihak penengah ya, atau tanpa melibatkan pihak penengah ya. Jadi teman-teman, kalau kita bicara negosiasi awal, bipartit saja itu adalah tanpa melibatkan pihak penengah. Meskipun kadang-kadang ya kita bisa katakan itu juga sudah melalui proses melibatkan pihak penengah kalau bipartitnya dengan pengurus serikat pekerja. Tapi kalau dengan karyawan langsung itu adalah tanpa melibatkan pihak penengah. Artinya kita langsung ya. Kemudian kalau berdasarkan hasil teman-teman, jadi jangan salah ya. Negosiasi itu kadang-kadang kita memang akan bisa mendapatkan 4 kondisi seperti ini. Bisa menang kalah atau kalah menang ya. Atau bahkan kalah-kalah ya, nggak ada yang menang teman-teman. Atau menang-menang, ini yang kita sering dengar istilahnya win-win. Ya kan? Atau bahkan seri. Pernah nggak teman-teman dapat seri? Seri itu ya nggak kalah, tapi ya seri gitu loh. Jadi kalau kalah-kalah kan orang merasa kalah, ya. Tapi kalau seri nggak merasa menang, nggak merasa kalah. Ya, berbeda dengan yang pertama, kalah menang atau menang kalah, gitu ya. Nah, berdasarkan hasil ini negosiasi teman-teman, ya. Ini contohnya ya. Jadi kan kita mau melihat nih. Kalau negosiasi itu kita mau menang kalah, kalah menang, atau kalah kalah, atau seri, atau menang menang. Kalau bahasa kita yang sering kita dengarkan win-win. Teman-teman saya minta dibantu, ya. Ini sebagai apa namanya? Apa sih istilahnya? Bukan pembanding sih. Katakanlah sekarang gini deh. Saya punya jeruk. Ini jeruk apa ya Mbak Elis? Ya. Saya punya jeruk 1, ya. Jeruk sankis ya. nih, Kang Irwan. Oh, sankis ya, boleh ya. Saya kalau belanja yang misalnya ibu yang belanja, ya, gitu ya. Nah, kalau saya punya 1 jeruk, kemudian mau saya bagi ke anak saya, atau kita ya itu tadi, ya, kita punya 1 jeruk, kita ingin bawa bagi, gitu ya. Kira-kira kalau menang kalah itu hasilnya yang seperti apa? Bu Elis deh, ya. Kira-kira seperti apa Bu Elis? Ya. Kalau ya, artinya ada salah satu pihak yang menang, salah satu pihak yang kalah. Ambil semuanya, satu-satu bulat itu nggak saya pecah.
Kan Betul, saya berarti yang salah menang jadinya. ya, Bu Elis menang, saya nggak kebagian, Bu ya, gitu. Atau kalau saya ambil semua, Ibu yang nggak dapat, kan? Kalah Oke. menang, gitu. Kalau kalah-kalah, kira-kira ada Kalau yang mau bantu kalah-kalah, selain Bu Elis? ya. Isinya busuk, Pak. Dua-duanya nggak ada. Betul. Begitu kita mau bagikan, ternyata nggak bisa dimakan, ya, gitu loh. Ya, tadi udah berharap. Oh ya kan lihat warnanya segernya begitu kan. Tapi ternyata begitu kita bagikan, kita buka, kita nggak dapat apa-apa. Dua-duanya kalah gitu ya. Kalau seri gampang Bu Elis ya, bagi dua aja, potong dua Bu ya. Bagi dua Itu aja. ya, dapat dua. Nah, sekarang pertanyaannya yang sering kita bicarakan pada saat kita negosiasi, kita bilang kita menang-menang atau win-win solution. Win-win solution kalau kita bicara jeruk Sunkist itu seperti apa kira-kira, teman-teman? Ada yang mau bantu? Saya stop dulu deh share-nya. Nah, biar seru, ayo. Siapa ya? Bu Anissa barangkali? Boleh? Saya mau nanya ke ibu-ibu deh yang suka beli jeruk. Atau ada teman-teman? Bentar ya. Itu. Siapa ya? Proporsional. Oh, proporsional. Proporsional itu seri, Pak. Ya, potong dua. Gitu. Kira-kira win-win kalau kita bicara jeruk. Apa kira-kira? Bu Elis? Cak Dewi juga boleh, Mitra Sonsan juga boleh jawab. Supaya kita memahami inti dari win-win, Bapak Ibu. Ya. Kalau nggak ada, saya terusin ya. Nggak apa-apa deh. Win-win Silakan. itu, Pak Irwansyah. Silakan, Pak Suca, Mr. Suca. Iya, kalau setahu saya ya, semua pihak, dua belah pihak ya, Ya. itu senang gitu. Oke, senang Happy ya. lah. Happy, Betul. senang. Tapi kalau di jeruk ini, ditanya dulu itu senang jeruk apa senang duku gitu, rambutan. Persoalannya kalau dia nggak senang jeruk terus dikasih jeruk ya ngeluh, Pak. Keren, keren. Ya, Siap, ditanya baik. dulu Oke. senengnya apa, jangan dipaksa nih aku suka jeruk kamu harus suka jeruk. Wah itu ya Iya, terjadi pemaksaan itu. Di betul NLP ya. itu tidak terjadi energi positif gitu. Oke, good bro. Ya, boleh, Thank Bu. you, Ya, thank thank you. you. Pak Thank you. Irwan, saya mau Siap, silakan Bu sharing. Elis. Silakan Bu Ya. Elis. Nah, kalau tadi seri kan, kalau seri itu langsung aja dibagi dua sama rata gitu kan, tanpa ada resiko, tanpa ada apa ya satu friksi lah gitu kan ya. Nah, gitu. Jadi langsung bagi dua gitu. Tapi kalau di tadi win-win solution, karena ini ada proses di dalamnya gitu kan. Nah, mungkin juga ada sisi lemahnya dari jeruk itu gitu kan, tapi juga ada sisi baiknya. Jadi ada Ya. yang dibagi dengan segala plus minusnya gitu kali. Oke, baik, terima kasih. Saya jelasin ya Bapak Ibu ya, biar kita sama-sama paham. Tapi nggak, jawabannya betul Bu ya, nggak ada salah. Kalau kita diskusikan selalu nggak ada yang salah ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman terima kasih ya. Kalau jeruk dikupas kurang lebih kayak gini ya. Kalau tadi menang kalah bisa nggak kebagian jeruknya, atau kita kebagian yang kecil ini saja begitu ya teman-teman, kita cuma kebagian ini saja, yang satunya dapat yang gede gitu ya, kasihan deh lo gitu ya, gitu kita kalah menang ya, kalah menang atau menang kalah gitu ya, sama gitu ya. Sebentar, clearnya mana? Oh ini clearnya ya. Nah, kalau kita bicara win-win, namanya juga win-win, menang. Teman-teman, kita harus nanya dulu, menang itu yang apa sih sebenarnya kebutuhannya? Iya kan? Setiap orang punya tujuan dulu gitu loh. Jadi contohnya nih, kalau kita bicara, jadi kalau tadi seri dipotong dua, belum tentu memang pihak yang pertama itu butuh jeruk. Ya, pada kita bagi dua, kita merasa senang. Padahal mereka kebutuhannya bukan jeruk, Bu Elis, Mr. Sonsa. Ya,
Kalau misalnya ibu-ibu yang bikin kue, salah satu pihaknya yang dibutuhkan jeruknya atau kulitnya, gitu ya. Jadi ada yang butuh jeruknya, dalamnya benar-benar, karena nanti diperas keluarlah air jeruk. Ya, itu yang dia butuhkan memang. Dia ingin bikin jus jeruk. Jus jeruk. Benar ya, jus jeruk. Ya. Tapi pihak yang lain mungkin dia pengen bikin kue, Bu. Ya. Dan salah satu pengaruhnya itu adalah jeruk. Yang dibutuhkan bukan jeruknya, tapi kulit jeruknya. Ya. Artinya apa di sini, teman-teman? Kenapa memang saya menggunakan gambar ini, bahwa setiap kita melakukan perundingan, kita punya tujuan yang ingin kita capai. Ya, gitu. Kita menginginkan, saya sebenarnya pengen kulitnya doang. Kalau dibagi dua, keinginan saya tidak tercapai sepenuhnya, gitu. Ya kan? Karena saya nggak akan ambil isi jeruknya tadi, gitu loh, Pak. Ya. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan dalam istilahnya apa nih? Analogi jeruk ini, kalau kita bicara negosiasi, bahwa tidak selalu kita menginginkan win-win itu adalah dibagi dua gitu loh, sama rata, sama rasa, tidak. Tapi mari kita lihat kemanfaatan dari masing-masing pihak pada saat dia mendapatkan. Itulah yang disebut win-win. Setuju kira-kira Bu Elis? Setuju ya. Oke, jadi itu dulu ya, supaya biar kita sama-sama memahami ya. Pada saat nanti kita berdiskusi seperti itu juga, kita harus tahu sebenarnya yang dibutuhkannya dari pihak ini apa sih, pihak kita apa gitu. Jadi lebih pada melihat kebutuhan dari masing-masing. Tinggal nanti bagaimana kita menemukannya, bersepakat. Kira-kira begitu ya teman-teman. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara negosiasi, ada gaya negosiasi. Ya. Yang pertama kolaboratif. Memang kolaboratif itu sasarannya win-win, harus kolaboratif gitu ya. Karena sasarannya adalah win-win tadi, untuk kita bisa mendapatkan sesuai dengan yang kita harapkan ya. Itu yang pertama. Yang kedua kompromi. Kompromi tadi disepakati hasilnya. Hasilnya apakah dibagi dua ataukah memang itu tadi ya. Win-win itu termasuk di dalam kompromi, kita bersepakat gitu ya. Kemudian yang ketiga akomodatif. Nah ini yang kadang-kadang juga terjadi, kita itu ingin menghindari konflik. Di dalam perusahaan teman-teman sekalian kan kadang-kadang kita mempertimbangkan, begitu juga di rumah tangga. Ya sudah deh, kita nggak mau berantem sama istri kita, akhirnya kita ngalah aja. Itu adalah akomodatif. Menghindari konflik. Istri kita menang, kita kalah gitu. Kira-kira begitu, Bu Elis. Ya, kita akomodatif aja. Ya? Iya bisa jadi gitu. Tapi kalau kita, makanya kita bicara sedang proses negosiasi, ini salah satu bentuk akomodatifnya. Ya, karena apa? Karena menghindari konfliknya. Kita melihat tujuan jangka panjang, ini salah satunya. Ya, yang ketiga adalah mengendalikan. Mengendalikan ini kita sampai hasil akhir kita yang mendapatkan ya. Jadi kita sebenarnya berunding, tapi kita dari awal kita pengen kita yang dapat gitu ya. Kita nggak peduli sebenarnya keinginan dari pihak yang satunya, nggak dari pihak yang lain ya, karena kita sebenarnya benar-benar ingin mendapatkan keinginan kita saja gitu. Jadi kita mengendalikan gitu ya. Ini adalah gaya yang keempat. Dan gaya yang kelima adalah menghindar. Ini yang kalau bisa dibilang jadinya adalah kalah-kalah, lose gitu dua-duanya. Kenapa? Waktu perundingan dihabiskan hanya dengan berdebat yang akhirnya nggak ada akhir. Udah selesai, nggak ada, kita waktu perundingan selesai. Kedua belah pihak nggak mendapatkan apa yang dituju, apa yang diinginkan. Ya, kita menghindari gitu loh. Ya, gitu. Jadi misalnya atau kalau nggak dari perusahaan misalnya tidak ada yang diinginkan. Serikat pekerja menginginkan ada misalnya kenaikan uang transport, tapi pihak perusahaan dari awal mengatakan kita nggak akan bisa menerima gitu ya. Proses negosiasinya itu lebih diplomasi saja, yang tujuannya untuk menghabiskan waktu ya. Artinya dia menghindar untuk tetap bisa mengakomodasi ataupun mencapai kesepakatan ya. Nah ini adalah gaya-gaya negosiasi teman-teman ya. Ada 5: kolaboratif, kompromi, akomodatif, mengendalikan, dan menghindar. Ya. Nah,
Kalau kita melihat kapan sih kita menggunakan gaya negosiasi yang 5 tadi, tentunya kita bisa menggunakan matrik ini, yaitu kita melihat dengan antara relasi dengan tujuan. Ya, kalau tujuannya untuk jangka panjang, gitu ya, artinya tujuannya tinggi nih untuk pencapaiannya dan menjaga hubungan relasinya juga untuk jangka panjang atau tinggi, maka tentu kita akan melakukan proses kolaborasi, ya kan, gitu ya, gitu. Tapi kalau tujuannya kita pengen banget kita doang yang dapat, tanpa melihat memperhatikan hubungan jangka panjang dengan karyawan, dengan serikat pekerja, atau relasi itu nggak kita pertimbangkan, gitu ya. Itu maka kita bisa dibilang melakukan konfrontasi. Ya, kalau dua-duanya rendah, kita berarti menghindar. Kita nggak pengen deh gitu, mendapatkan apa-apa. Ya, intinya kita nggak berunding. Yang di tengah-tengah tentu saja adalah bagaimana kita bisa mengkompromikan. Ya, tetap bicara, tetap memperhatikan tujuan jangka panjang, gitu ya. Jadi teman-teman serikat pekerja juga harusnya paham. Kalau dia ditolak sekarang itu bukan berarti harusnya demo. Kenapa? Mereka tetap butuh perusahaan dalam jangka panjang kan, gitu ya. Gitu. Jadi mereka juga harus itu. Ya sudah, barangkali nanti bisa diminta di periode berikutnya, gitu. Perusahaan juga begitu, jangan memaksakan kalau harus selesai di proses negosiasi yang sekarang, misalnya untuk proses pembuatan PKB, belum tentu teman-teman. Ya, oleh karena itu kadang-kadang kalau kita mau menghindari konflik, akomodatif yang dilakukan. Ya sudah, yang penting jangka panjang karyawan senang dulu deh, gitu ya. Tujuan kita biar nanti belakangan, gitu ya. Itu seperti itu. Jadi ini adalah matrik yang akan kita gunakan kapan kita menggunakan 5 gaya negosiasi, teman-teman. Ya. Nah, selanjutnya apa sih yang dinegosiasikan dalam hubungan industrial? Saya yakin teman-teman semua sudah paham bahwa yang pertama tentang perjanjian kerja. Jadi pada saat kita diterima bekerja, kita melakukan rekrutmen, kita menyampaikan ke karyawan baru kita dengan menandatangani kontrak kerja, itu sebenarnya proses negosiasi. Idealnya di situ harusnya ada proses negosiasi. Apakah karyawan mau dengan upah yang ditawarkan, ya kan? Gitu loh. Jam kerjanya dan segala macamnya. Katakanlah meskipun kadang-kadang karyawan sih kalau menerima karyawan baru mereka mau-mau aja. Tetap saja itu sebenarnya adalah sebuah proses negosiasi, teman-teman ya, dengan menandatangani, artinya mereka bersepakat ya. Kemudian perjanjian kerja bersama, ya, syarat-syarat kerja, kewajiban kerja, ya, tata tertib dan segala macam. Ini juga dinegosiasikan ya, kalau kita apalagi udah dengan PKB ya, ada serikat pekerja. Tentang pelanggaran peraturan, ya kan, begitu di PKB-nya ada, di PP-nya ada, kemudian ada pelanggaran kan kita panggil, kita ngomong, itu sebenarnya adalah proses negosiasi. Seseorang dinyatakan bersalah, melanggar, dan kemudian dikasih surat peringatan. Pada saat yang bersangkutan misalnya menerima, ya itu berarti sudah terjadi kesepakatan. Itu pun negosiasi. Karena kan kadang-kadang teman-teman ada ya, orang sudah jelas salah tapi menolak. Ini kan seru gitu ya. Udah jelas-jelas melanggar, jelas-jelas nggak masuk gitu loh, berhari-hari gitu ya. Tapi tetap aja merasa nggak mau nerima kalau dikasih pelanggaran, ya. Jadi bagaimana sih cara kita, ya, menerapkan aturan yang ada di perusahaan terhadap pelanggaran yang terjadi? Itu adalah proses negosiasi juga, teman-teman. Terlebih lagi perselisihan hubungan industrial, ya, yang terdiri dari perselisihan hak, kepentingan, ya, PHK, itu udah pasti banget gitu ya. PHK ini kan bisa sampai Mahkamah Agung, teman-teman ya, ya semuanya. Kemudian perselisihan antar serikat pekerja, meskipun kalau antar serikat pekerja kita nggak ikutan, gitu ya. Kemudian struktur skala upah. Wah, ini sebentar lagi saya yakin nih teman-teman HR pasti sudah mulai sibuk tentang struktur skala upah karena upah minimum sudah ditetapkan. Tapi bagaimana dengan yang di atasnya, kan begitu ya. Ini pasti proses negosiasi ya yang harus dilakukan. Oke, teman-teman. Menentukan strategi negosiasi. Yang pertama teman-teman tetap ya, kita itu harus melihat hubungan dengan pihak lawan. Apakah untuk jangka panjang ataukah untuk saat itu saja? Ya, jadi seperti yang tadi saya katakan ya, pada saat kita memilih strategi itu kita harus melihat. Ya, sama seperti kita di rumah tangga, kadang-kadang dengan kita mengalah karena kita ingin harmonis gitu. Ya, kita ingin tetap rukun dalam jangka panjang. Gitu ya. Maka kita
menurunkan kehendak kita, ya, menurunkan ego kita dan segala macamnya. Ya, tujuannya adalah karena kita ingin membina hubungan jangka panjangnya, ya. Nah, ataukah justru hanya untuk saat itu saja? Kalau untuk saat itu aja udah berteman aja deh gitu. Ya, yang penting pokok gitu. Ya kan repot kalau udah begitu. Ya kan? Seperti tadi saya katakan contoh di awal, perusahaan hanya gara-gara merubah SOP kemudian dia berpindah, yang rugi siapa? Karyawan, semuanya juga rugi. Ya, gitu loh ya. Jadi kadang-kadang dalam menentukan sikap, teman-teman serikat pekerja juga harus diingatkan efek kepada keseluruhan karyawan, ya. Kemudian kita juga harus mengetahui kekuatan dan kelebihan pihak lawan, teman-teman. Ya, jadi saya dalam pengalaman berunding PKB yang udah lumayan banyak begitu ya, sebelum mulai itu proses persiapannya panjang sekali. Salah satu yang kami harus siapkan adalah kami menilai kekuatan dan kelebihan pihak lawan. Mulai dari ketua serikat pekerja sampai seluruh tim serikat pekerja yang menjadi anggota tim perundingan. Kita cari tahu apa sih kesukaannya, kelebihannya, kekurangannya, segala macam. Ya, menggunakan SWOT analisis itu benar-benar kita gunakan hanya untuk melihat kekuatan tim dari serikat pekerja, ya, itu. Kemudian kekuatan tim perunding kita juga. Jadi dalam saat kita menentukan tim perunding, ini kita bicara perundingan PKB ya teman-teman, ya, gitu. Atau pada saat perundingan misalnya tentang kita mau ada PHK massal misalnya. Ya, kita berbicara, maka tim yang akan kita ajak bicara bersama-sama manajemen itu hati-hati, tentukan orang-orangnya yang kira-kira justru tidak membuat masalah, gitu ya. Lebih kepada menjadi solusi, itu yang harus kita kita benar-benar perhatikan, ya. Dan yang keempat adalah kita juga harus melihat setiap persoalan yang dinegosiasikan, artinya ada perselisihan pendapatnya, itu penting tidak kita itu untuk mencapai kesepakatan, ya. Karena gini, meskipun di akhirnya kita tidak bersepakat, itu bukan berarti tidak ada kesepakatan. Kita sepakat untuk tidak sepakat, itu negosiasi, itu sepakat artinya teman-teman. Hasil perundingannya selesai, ya, meskipun hasilnya sepakat untuk tidak sepakat. Ya, karena nanti akan ada proses berikutnya, ya teman-teman. Jadi jangan khawatir, ya. Jadi jangan juga memaksakan bahwa dalam satu proses harus selesai, ya, gitu. Baik, saya lanjutkan. Bu Elis, tolong diingatin waktunya saya ya. Kemudian ini tadi sama ya, jadi mengapa kita harus melakukan perundingan kooperatif, karena untuk hubungan jangka panjang ya. Kemudian serikat pekerja atau pekerja yang loyal itu lebih utama dari pekerja biasa. Jadi kita harus membangun juga ya pekerja dan serikat pekerja yang loyal. Kemudian memberikan nilai tambah atau value added bagi kedua belah pihak ya. Jadi kalau dengan kita kooperatif melakukan proses negosiasi, itu akan memberikan nilai tambah pada kedua belah pihak ya. Ini ada quotes-nya saja, saya lewatin saja dulu karena waktunya ya. Kemudian teman-teman, ini cukup penting. Ada 3 konsep dalam negosiasi yang harus kita pahami. Yang pertama adalah namanya reservation price. Apa sih reservation price ini? Reservation price ini adalah batas kemampuan kita berunding, batas bawah. Jadi kalau misalnya kenaikan upah, batas bawahnya berapa sih yang kita diberikan gitu ya oleh manajemen, yang bisa kita sepakati, yang bisa kita setujui, yang bisa kita berikan. Itu namanya reservation price, teman-teman. Teman-teman serikat pekerja juga begitu ya. Meskipun dia misalnya minta uang transport naik 100.000, dia harus bisa menentukan berapa batas yang dia bisa terima. Kalau ternyata batas yang bisa diterima itu hanya 20.000 atau bahkan kurang, itulah batas reservation price-nya, teman-teman. Nah, ini perlu teknik untuk kita mengetahuinya. Apalagi pihak lawan, gitu ya. Jadi reservation price dari pihak lawan kalau kita bicara negosiasi perundingan. Jadi kalau misalnya nih ada karyawan kita PHK, ya kan? Oke, setuju di PHK karena kesalahan. Yang belum sepakat kan adalah kompensasinya. Maka kita harus mengetahui batas terendah
yang bisa diterima oleh yang bersangkutan. Itulah yang disebut dengan reservation price, teman-teman. Yang kedua adalah disebutnya JOPA. JOPA itu Zone of Possible Agreement. Jadi zona di mana ada batasan tempat terjadinya negosiasi. Ya. Jadi misalnya kalau kita bicaranya uang transport nih, ada kena permintaan uang transport. Karyawan minta kenaikan 50.000 ya per bulan. Ya, kita bicara per bulan aja deh. Perusahaan hanya bisa memberikan 25.000. Berarti dari 25 sampai 50.000 itulah zonanya. Ya, bisa 30, 35, 40, 45 atau 50. Itulah zonanya, teman-teman. Ya, jadi dengan kita mengetahui reservation price, maka kita menemukan zona ya untuk yang kita bisa terjadinya agreement-nya. Kemudian yang ketiga adalah namanya BATNA, Best Alternative to Negotiate Agreement. Artinya apa, teman-teman? Kita harus memiliki alternatif-alternatif. Kalau tadi misalnya uang transport naik, kira-kira alternatif lain yang kita sediakan untuk kita misalnya kita menolak kenaikan yang diminta oleh teman-teman serikat pekerja, mintanya 50.000, kita sanggupnya cuma 25. Maka alternatif apa sih yang kita punya ya, yang untuk kita bisa tambahkan ya, agar kemudian 25 kita diterima. Nah, itulah yang disebut dengan BATNA, teman-teman. Best alternatif. Bisa saja ditambahkan dengan yang lain, tapi kita bikin variabel misalnya ya. Nah, itu penting. Jadi kalau kita bicara negosiasi ya, 3 hal ini, reservation price, JOPA, dan BATNA, teman-teman. Oke, tahapannya saya cepat aja ya. Ini saya yakin teman-teman sudah paham. Preparation itu mencakup persiapan sampai pada pembentukan tim. Diskusi itu menandakan dimulainya proses perundingan ya. Kemudian negosiasi, mulailah ada pengajuan usulan, penawaran, konsesi yang tujuannya mengarah pada kesepakatan. Dan yang terakhir adalah closing dan agreement. Ya, kedua belah pihak sepakat untuk mencari solusi win-win. Solusi yang bisa diterima oleh kedua pihak, solusi yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, tentunya sesuai dengan yang tadi ya, reservation price masing-masing. Ya kan, teman-teman. Oke, ini tahapannya. Kemudian resistensi ini juga tolong diperhatikan ya. Kalau kita bicara negosiasi, resistensinya pasti debat ya. Nah, kalau debat ini kita perlu data yang solid ya. Jadi basis yang solid untuk kita kenapa sih pendapat kita itu kita teruskan gitu, sehingga kita akhirnya masuk ke dalam perdebatan ya. Kemudian disagreement. Kalau terjadi disagreement, ya solusi propernya yang harus kita sorot, teman-teman ya. Kemudian threaten. Nah, ini udah mulai nih. Kalau ada threaten, kita sudah harus mulai menyiapkan risiko dan konsekuensi, teman-teman. Ya, apalagi kalau sampai vandalisme. Jadi kalau terjadi vandalisme misalnya dalam proses perundingan kemudian terjadi pemukulan, maka teman-teman responnya harus segera. Ya. Jangan ditunda. Kalau tegas ya. Jadi kalau udah sampai seperti itu misalnya ya sudah ya, meeting diberhentikan, orang yang dipukul langsung bawa ke rumah sakit, minta divisum dan segala macam, bikin laporan. Nah, itu kalau sampai seperti itu. Jadi respon yang langsung yang harus kita perlukan. Misalnya kita lagi berunding, di luar sana lagi mulai ada rusuh, tutup perundingan ya, langsung lakukan ya, ini hal seperti ini. Oke, teman-teman, saya cepat aja waktunya ya, mohon maaf. Bu Elis, tolong diingatin waktu saya, Bu Elis ya. Kemudian ini teknik untuk menghadapi deadlock. Nanti silahkan kalau nanti ada pertanyaan kita akan lebih bahas lagi. Saya akan mencoba lebih cepat dan nanti masuk ke NLP-nya sedikit ya. Kemudian kalau kita bicara negosiasi dalam hubungan industrial, itu pertama yang kembali lagi nih, itikat baik kedua belah pihak dulu. Jadi itikatnya harus baik. Kemudian kemauan yang bebas. Jadi bukan karena tekanan. Teman-teman, kadang-kadang kita kalau berunding itu sebenarnya bukan maunya serikat pekerja, tapi karena ada DPP atau orang luar yang minta juga. Ini harus hati-hati, harus kita perhatikan betul. Benar nggak sih itu yang dibutuhkan? Gitu ya.
dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, itu jelas karena ajas dari hubungan industrial adalah musyawarah untuk mufakat. Kemudian saling percaya karena ini rumah kita satu keluarga, ya. Ini landasannya. Kemudian ada 10 hal yang dalam negosiasi hubungan industrial, ya. Yang pertama tujuan dari kita negosiasi, outcome-nya itu apa sih? Kemudian yang kedua mindset, teman-teman. Jadi sebelum berunding pastikan pola pikir kita betul dulu, ya. Kemudian bagaimana kita mempersiapkan diri. Seperti tadi saya bilang, kalau kita mau berunding PKB, itu persiapan saya itu berbulan-bulan, teman-teman. Jauh lebih lama dibandingkan kadang-kadang proses perundingan. Kenapa? Karena kita benar-benar ingin mempersiapkan diri. Ya. Yang keempat, kesan pertama. Ya, jadi tetap saja nih, first impression itu perlu, ya. Gitu loh. Jadi jangan tegang, jangan mengintimidasi dan segala macam. Kesan pertama itu diperlukan. Mengenal lawan bicara, ya, itu sudah termasuk dalam proses persiapan, ya. Kemudian mendengarkan secara aktif. Jadi kadang-kadang ini kelemahan kita. Kita itu karena sudah misalnya a priori, ya, terhadap apa yang disampaikan, kita tidak mau mendengarkan. Ini juga menjadi masalah, ya. Deadlock, ya. Jadi kalau kita terpikir akan ada deadlock, maka sikap kita apa? Sikap kita adalah segala sesuatu bisa dinegosiasikan. Kita harus selalu ulang-ulang seperti itu, ya. Rangkuman diskusi, kemudian menentukan proses kerjasama selanjutnya. Jadi kembali lagi, hubungannya itu adalah jangka panjang, ya. Jadi kalau kita sekarang kita bermasalah, nanti kita itu masih tetap butuh kerjasama kok. Serikat pekerja butuh perusahaan juga butuh pekerja. Ya, artinya proses kerjasama selanjutnya itu pasti dibutuhkan. Kalau kemudian ada kesepakatan, kita update, ya. Tentu saja dengan risalah, kemudian bisa kirim email, WA dan segala macam, ya. Ini 10 hal, teman-teman. Oke, teman-teman, saya sedikit masuk ke NLP, ya, teman-teman. Karena dari pengalaman saya ini penting, bukan penting sih, akan sangat membantu, ya. Jadi ada yang namanya human mind concept, ya. Sebelum memulai negosiasi, siapkan mental kita dulu, ya. Karena negosiasi dalam hubungan industrial ini melelahkan. PHK itu kan bisa sampai Mahkamah Agung, ya. Proses di PHI itu paling sedikit 9 kali teman-teman datang, ya, di PHI, yang kita itu capek lah, padahal berundingnya cuma sebentar banget, gitu, ya. Nah, oleh karena itu mentalnya harus disiapkan, ya. Di dalam NLP ada yang namanya presupposisi. Presupposisi ini adalah semacam basic asumsinya, ya. Jadi saya cuma ambil beberapa saja yang sesuai dengan negosiasi. Yang pertama adalah the meaning of communication is the response we get. Jadi teman-teman, ya, jangan khawatir dengan proses komunikasi kita, ya. Kalau kita menganggap bahwa orang yang kita ajak berunding itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita lebih baik menilai diri kita. Mungkin respon yang disampaikan itu gara-gara komunikasi kita yang belum pas, ya. Seperti itu. Jadi makna komunikasi itu dilihatnya dari respon yang kita dapatkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa setiap orang itu memiliki pasti memiliki choice yang terbaik buat mereka, ya. Jadi kita juga harus meyakini itu, ya. Jadi jangan kita menganggap bahwa ini yang terbaik buat mereka ini, gitu, ya. Jadi jangan, karena setiap orang itu pasti meyakini apa yang mereka butuhkan, mereka putuskan itu adalah yang terbaik buat mereka. Nah, ini yang kita harus pahami dulu, teman-teman. Itu adalah basic berpikir yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, there is no failure, ya, only feedback. Jadi dalam negosiasi, meskipun kita tidak ada kesepakatan, itu sebenarnya adalah feedback, ya, bukan kegagalan, teman-teman, ya. Jadi dalam proses berkomunikasi, dalam proses bernegosiasi, apapun yang kita dapatkan, ya, meskipun kadang-kadang kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, ini adalah bukan satu kegagalan, ya. Jadi jangan langsung pundung gitu, ya, kalau bahasa Sunda namanya itu, apalagi gantung diri. Ya. Yang keempat, ya.
Resistance is a comment on the communicator, ya, and maybe a sign of insufficient pacing. Artinya bahwa resistensi yang muncul dalam proses kita berkomunikasi itu adalah bisa jadi, ya, tanda dari kurangnya pendekatan, teman-teman. Ya, oleh karena itu pendekatan itu penting sekali. Mengetahui lawan bicara kita, lawan kita untuk bernegosiasi itu penting sekali. Di dalam NLP ada yang disebut dengan rapo. Ini tulisannya rapot, bacanya rapo, ya, gitu. Ini adalah bagaimana membangun hubungan atau kedekatan baik secara verbal maupun non verbal untuk menumbuhkan kepercayaan pihak lain. Ya kan? Teman-teman, kalau kita sudah dipercaya oleh pihak lain, berunding itu pasti mudah. Ya. Kenapa? Oh, dia udah percaya sama kita kok, gitu ya. Sehingga rapo ini dibutuhkan, ya, dalam banyak HR aktivitas. Komunikasi dengan karyawan, proses rekrutmen dan seleksi, negosiasi, coaching, counseling, training, dan lain-lain. Ya. Nah, teman-teman, ini contoh. Ya, ini Presiden Amerika yang lalu, Barack Obama, bisa dilihat, ya, rapo itu dilakukan dengan yang namanya pacing, ya, matching dan mirroring. Bisa dilihat gayanya, ya, ini Presiden Perancis, ya, gayanya sama, jadi duduknya, kakinya diangkat, tangannya, ini adalah mematchingkan, menyamakan, ya, gitu. Kemudian bisa dilihat lagi nih, ya kan? Gayanya Obama dengan ini Presiden Rusia, ya kan? Gayanya sama. Orang kalau merasa sama itu nyaman lah, gitu, ya kan? Gitu. Banyak sekali, teman-teman. Ini juga di samping matching, dia mirroring, ya kan? Gitu. Bajunya sama, putih, hitam, dasinya doang rada beda dikit, gitu ya, tapi dibuka, kemudian ditaruh seperti ini, dia matching, ya. Jadi ini matching mirroring namanya kalau di ini. Jadi bagaimana kita mendekatkan teman-teman, ya, untuk melakukan proses perundingan. Jadi kedekatan ini penting, itu makanya tadi di yang terakhir untuk presuposisi NLP yang terakhir untuk negosiasi, ya, resistensi bisa jadi karena kita kurangnya pendekatan. Ya, jadi pendekatan itu penting sekali. Kemudian yang kedua, ini tadi non verbal. Sekarang kalau verbalnya gimana sih? Ada yang namanya verbal rapo, teman-teman. Verbal rapo itu adalah membangun hubungan secara verbal dengan berbicara. Namanya juga verbal, kan? Nah, berbicara ini adalah dengan menggunakan bahasa yang sama atau istilah yang dimengerti bersama-sama, teman-teman. Ya, jadi bahasanya harus sama. Ya, nah. Pacing itu menggunakan predikat yang sama. Jadi bahasa itu predikat yang sama, ya. Kata-kata itu mewakili pola pikir seseorang. Jadi apa yang kita sampaikan itu sebenarnya muncul dari pola berpikir. Ya, kita tahu apa yang diserap oleh indera kita. Mata itu gambar, makanya ada orang visual disebutnya. Ya, telinga itu mendengar suara. Ini yang disebut dengan auditory. Ada orang-orang yang auditory. Kemudian kulit, hidung, lidah itu dia merasakan, membaui, ya. Ini yang disebut dengan orang kinestetik, gitu ya. Kalau dari sini yang diserap indera maka akan memunculkannya sama. Orang visual muncul gambar, orang auditori muncul suara, ya. Orang kinestetik muncul rasa dan bau. Ini kemudian kata-kata yang muncul di permukaan. Lihat, cantik, indah itu adalah orang visual. Ya, mendengar, nyari, ngobrol, gitu ya, itu adalah berarti orang auditori, ya, dan seterusnya. Sebagai contoh, teman-teman, ya, misalnya gini, ada karyawan bilang, saya tidak melihat manfaat dari produk ini. Ya, misalnya kita mau bilang kita bikin produk baru. Karyawan bilang, saya tidak melihat manfaat dari ini. Kemudian respon kita bilang, Bu, rasakan dulu saja, nanti Ibu akan merasakan manfaatnya. Kira-kira nyambung nggak, teman-teman? Ya. Respon yang baik tentu saja adalah kita bilang begini, ya. Karena ini orang auditori karyawannya. Orang visual, ya, dia menggunakan kata-kata melihat. Maka respon kita pun harus sama.
Mari saya bantu ibu melihat dengan jelas manfaat dari produk ini. Kalau kita ngomongnya rasakan nggak nyambung gitu. Jadi dalam bernegosiasi kita juga harus memperhatikan bahasa yang disampaikan oleh orang yang kita ajak bernegosiasi. Dia kecenderungannya kemana? Visual kah, auditory kah, kinestetik kah? Ya, kalau dia visual ya gunakan bahasa visual. Ya, dengan begitu kita akan lebih mudah untuk mencapai kesepakatan teman-teman. Karena dia udah merasa sama, ya, gitu. Oke, kalau orang sudah merasa sama sekarang, apa yang dilakukan? Ya, pacing itu adalah kedekatan tadi ya, salah satu bentuk proses rapo itu kan pacing, ya, gitu ya. Nah, pacing itu orang sudah ngikutin kita nih, dia udah sama, udah cocok. Maka yang selanjutnya kita lakukan adalah melidnya. Kita lakukan leading. Jadi kalau orang sudah ngikutin kita, ya kita pimpin, kita arahkan ke arah yang kita maukan. Ya, kita arahkan. Kalau udah sama itu gampang, tinggal diarahkan saja. Kalau orang udah cocok, kita pengaruhi untuk beli barangnya gitu loh. Kalau dia di sales, gitu ya, menyelaraskan kita ajak dia, ya. Karena orang itu pasti seperti itu gitu, ya. Oke. Ini yang kalau di NLP teman-teman disebut sebagai Milton Model, ya. Gitu. Kemudian ada lagi di NLP disebutnya metaprogram, ya. Metaprogram ini adalah program internal dalam diri seseorang. Diri kita itu sebenarnya punya, ya, program bagaimana kita itu termotivasi, memproses informasi, dan bagaimana kita mengambil keputusan, teman-teman. Ya, jadi proses kita termotivasi, mencari informasi dan mengambil keputusan itu tidak datang dengan sendirinya. Itu ada program di dalam pikiran kita. Ya, gitu. Ada orang yang kalau mengambil keputusan dasarnya kriteria, ya. Kemudian ada yang mendekati dan menjauhi. Contohnya kalau mendekati menjauhi ini misalnya gini, kenapa sih misalnya Bu Elis kok milih beli rumah di tempat yang sekarang? Misalnya ya di komplek A. Kalau Bu Elis bisa mengatakan, saya pilih rumah ini agar anak saya tidak jauh dari sekolah dengan tempat sekolahnya. Itu berarti ya motivasinya untuk mendekati. Tapi kalau keputusannya adalah saya milih tempat ini karena saya ingin agar tidak macet, berarti dia menjauhi masalah. Gitu ya. Yes. Waktunya saya kasih 5 menit lagi. Halo Bu Elis. Halo Kang Irwan. Ya. Mungkin waktunya saya beri tambah 5 menit saja ya. Ya, oke, siap ya. Barusan terputus tadi. Ya. Oke ya. Kebetulan sudah hampir habis kok, jangan khawatir. Iya ya. Oke. Saya selesaikan dikit ya teman-teman ya. Saya cepat aja. Jadi ini adalah proses metaprogram. Bagaimana seseorang mengambil keputusan itu seperti ini. Ya, contoh yang paling gampang kalau beli contohnya adalah beli sepatu aja. Ya. Ada orang yang milihnya karena nyaman, ada yang milihnya karena merek, karena warna, ada karena harga, ya kan? Nah, itu adalah bagaimana pertimbangan. Ya, jadi dalam mengambil keputusan juga sama seperti itu. Kemudian yang penting juga itu adalah reframing, teman-teman. Reframing ini adalah memberikan pemahaman yang baru. Contoh yang sering kita dengar adalah kalau kita melihat gelas setengah kosong. Ini setengah kosong apa setengah penuh, ya kan? Karena kalau kita bilang setengah kosong, kita melihat aspek sisi negatifnya. Tapi kalau kita bilang setengah penuh, kita lebih melihat ke aspek positifnya. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Sama lah seperti kalau kita hari ini turun hujan. Pastikan bahwa setelah turun hujan biasanya cuaca di luar sana cerah. Wah, itu kan positif gitu ya melihatnya teman-teman. Ya, oke. Kemudian ya ini nanti saya jelaskan nanti aja teman-teman ya, silakan. Tapi intinya begini, dalam negosiasi kadang-kadang kita itu bisa jadi rekan kita yang di sebelah itu menolak,
Ya, sama kalau orang jualan juga gitu kan, ditawarin langsung bilang tidak. Ya, kita bernegosiasi juga kadang-kadang ya terjadi seperti itu, langsung ditolak dulu tidak. Tapi bagaimana mengubah penolakan menjadi mungkin, ya kan? Kalau mungkin itu belum menolak kan, Bu Elis ya. Mungkin beli, mungkin tidak gitu. Tapi kemudian dia berubah lagi benar-benar menjadi ya. Artinya, oke deh saya beli, nah, gitu ya. Oke deh saya terima penawaran perusahaan. Nah, gitu seperti itu. Jadi ini contohnya. Saya kira itu dulu deh, Bu Elis ya. Karena banyak sekali yang apa namanya yang bisa kita gunakan kalau kita bicara bagaimana melakukan proses merubah penolakan menjadi persetujuan. Itu salah satunya saya pakai yang terakhir ini aja ya. Kita dengarkan dan terima keberatannya, kemudian hindari menggunakan kata tapi, ya, gunakan kata dan. Kadang-kadang kan kita begini, baik teman-teman, saya paham keberatan dari teman-teman serikat pekerja, ya, tapi, wah gitu kan, kalau udah tapi itu sebenarnya menggugurkan. Kata orang teman-teman serikat pekerja, ah Bapak bohong doang gitu ya, ngomong doang gitu ya. Berbeda kalau kita menggunakan kata dan, ya. Ya, jadi kita menyetujui apa yang mereka sampaikan dan ya kita bilang ya, dan perusahaan juga berharap misalnya produktivitas karyawan bisa ditingkatkan gitu ya. Jadi sepakat dengan yang mereka sampaikan, tapi kemudian kita juga menyampaikan keinginannya kita gitu loh, tanpa menggugurkan yang mereka inginkan. Ya, itu yang contoh paling gampangnya teman-teman untuk merubah dari ya menjadi mungkin dan kemudian berubah menjadi tidak. Saya kira itu dulu Bu Elis yang bisa saya sampaikan ya. Saya persilahkan untuk kita diskusi lebih lanjut. Ya, iya. Terima kasih Pak Irwan Syahmana tepatnya. Jadi pengalaman melakukan negosiasi dalam hubungan industrial ini memang pas ya, karena beliau sebagai consulting ya, sebagai juga praktisi hubungan industrial dan juga sebagai bagian dari Apindo Bogor ya Bapak ya. Jadi memang pengalamannya luar biasa, dan sebelumnya kita beri aplaus dulu dong untuk Pak Irwan Syahmana. Terima kasih. Terima kasih Pak Irwan. Terima kasih Pak Irwan. Ya, rekan-rekan, kita coba lihat Pak Irwan. Ini ada beberapa mungkin yang bertanya. Kita lihat di chat room dulu ya Pak Irwan. Siap, silakan Bu. Ada 15 menit rekan-rekan. Silakan kalau ada pertanyaan, angkat tangannya ya. Kemudian sebutkan nama dari instansi mana. Dan boleh juga mengetik di chat room. Kami tunggu pertanyaannya dengan senang hati tentunya. Oke. Kayaknya udah paham ini. Sudah paham. Iya, menarik. Pak, boleh nanya Pak? Siap. Silakan. Boleh nanya? Oh, boleh tentunya. Misalnya gini Pak, kan kita mau mem-PHK orang. Misalnya karena ada kesalahan-kesalahan. Halo Pak, halo Ibu. Pak Dwin, Bu Hasto. Pak Hasto, dari mana ini? Pak Wedi? Selamat siang. Kenalkan nama saya Wedi dari Cibitung. Oke. Nah, saya yang mau tanyakan bagaimana cara menghindari antara konflik jika kita mau mem-PHK orang karena orang itu akan mengancam karena emosi. Ya. Begitu ya, mungkin lebih jelas ya. Ya, cukup jelas. Mengancam keluarga sama diri kita gitu. Itu aja. Baik, terima kasih. Boleh saya jawab langsung aja Bu Elis? Langsung aja Pak, langsung. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Wedi ya. Kalau bicara PHK sampai kemudian ada proses pengancaman ya, itu sebenarnya sama juga kalau kita bicara tadi di dalam proses negosiasi itu yang disebut dengan adanya vandalisme ya, maka sikap tegas kita harus kita munculkan gitu ya, langsung bereaksi Pak ya, jangan kita menunggu gitu ya. Jadi kalau sudah seperti itu, saya yakin di dalam pertama nih, kalau kita bicara hubungan industrial kan, kalau di perusahaan Bapak lihat dulu di peraturan perusahaan atau PKB-nya, karena kan pasal pengancaman juga ada nih
ya, gitu loh. Jadi pasal pengancaman itu kan bisa saja masuk ke ranah pidana, gitu ya, gitu loh. Kalau kita bicara undang-undang Cipta Kerja yang sekarang, itu masuk kategori bisa PHK dengan alasan mendesak, ya kan, gitu loh. Orang mengancam saja itu udah bisa masuk kategori PHK alasan mendesak. Kalau dulu pelanggaran berat. Apalagi ini orang yang memang sudah diputuskan PHK, kemudian dia melakukan pengancaman, gitu ya. Itu kategorinya udah vandalisme, gitu ya. Jadi kalau menurut saya tegas saja, Pak Weldy, ajukan saja kalau memang itu udah menyangkut ke keselamatan diri dan keluarga, ya. Saya yakin pihak perusahaan juga harusnya bersedia melindungi kita, karena kita itu melaksanakan keputusan dari perusahaan, ya. Jadi menurut saya tegas saja, Pak. Jadi jangan itu reaksi seperti itu saya anggap sebagai satu luapan emosi, ya. Dan itu kalau saya sih selalu bisa memahami, ya, gitu loh. Meskipun memang itu tidak seharusnya dilakukan, ya kan. Kadang-kadang orang melakukan itu secara spontan, Pak. Ya, jadi tinggal dilakukan pendekatan saja. Kalau pendekatan secara baik tidak bisa, ya sudah, Bapak bawa aja ke ranah hukum kalau untuk itu, ya, karena itu sudah jelas. Vandalisme nggak bisa kita ini kan. Kalau nggak, nanti apapun yang akan diberikan, diputuskan oleh perusahaan, nanti mereka akan melihat contoh yang dilakukan. Kalau kita kalah, nanti yang lain juga begitu, di PHK ngancam, wah repot kita. Saya kira begitu, Pak, ya. Jadi jangan sampai kita kalah dengan pihak karyawan, ya, terkait dengan karena kita kan juga sebenarnya hanya menjalankan tugas saja, gitu ya. Jadi yang penting itu sebenarnya adalah kita tetap baik-baik lah, ya, kita sampaikan maksud dan tujuannya. Tidak, kadang-kadang gini, saya selalu bilang, Pak, keputusan pahit itu belum tentu pahit selamanya, ya. Saya udah melakukan PHK lebih dari 600 orang, gitu ya. Tentunya bukan kebanggaan, gitu ya. Tapi karena memang perusahaan pada saat krisis moneter dan segala macam itu terpaksa harus melakukan seperti itu, ya. Reaksi pertama karyawan marah. Tapi Bapak pernah nggak, ya? Artinya gini, dalam saya sebagai pengalaman saya dalam IR itu, orang yang di PHK datang ke rumah bawa keluarga mengucapkan terima kasih. Pernah nggak, Pak? Ya. Saya pernah, Pak. Yang bersangkutan akhirnya mengatakan, Pak, terima kasih saya dimasukkan ke program ini. Akhirnya saya melihat ternyata di dunia luar jauh lebih indah dibandingkan saya kemarin bekerja di pabrik. Kok bisa begitu, Pak? Ya, yang penting kita sendiri tetap firm, kita tegas, perusahaan tetap memberikan yang terbaik, tidak melanggar aturan. Saya kira itu, Bu Elis. Ya, baik. Terima kasih untuk penjelasannya, Pak. Ini ada 2 penanya lagi. Kita kunci ya, Pak, ya. Kita boleh, silakan. Pertanyaan saja, gitu ya. Siap. Ini dari Ibu Asti Junus, ya. Mau tanya, Pak, ya, mohon masukan apabila ada karyawan level senior, ya, yang sengaja melanggar aturan agar dapat pesangon dan menentang untuk masuk PHI. Itu langsung dijawab, Pak Irwan. Nanti kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ya, begini. Kalau bicara orang yang di level senior, gitu ya, memang kadang-kadang mereka kan mengetahui bahwa apalagi mereka ini juga kadang-kadang di levelan kita, gitu. Artinya dia bahkan jangan-jangan saya baru berprasangka saja, apakah mereka juga yang terlibat dalam proses pembuatan peraturan perusahaan, ya kan? Sehingga kadang-kadang mereka mengetahui bahwa kalau melanggar ini mereka mendapatkan apa, gitu. Ya, kalau bagi saya tetap saja kembalikan semuanya ke aturan, ya. Jadi tetap kembalikan ke aturan di perusahaan seperti apa, ya. Jadi kita karena gini, kita sebagai HR, apalagi ya, itu tetap harus menyamakan semua tindakan kita, ya, berdasarkan peraturan yang sudah disepakati. Jadi artinya kita tidak melihat dia senior atau tidak senior, gitu ya. Bahwa meskipun dia senior, perlakuannya sama, yaitu apa? PKB atau PP kita. Ya, jadi tetap sebenarnya saya sih lebih prefer ke sana, Bu Elis.
gitu ya. Baik. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ini. Ya, kalau enggak WA saya boleh nanti. Ya, Ya. baik Pak Irwan. Halo. Ya, silakan Bu. Yuk, jalan aja deh. Izinkan satu lagi pertanyaan Pak. Ya, Enggak, silakan Bu. bagaimana kalau negosiasi sudah deadlock? Ya, gimana sih solusinya, gitu ya? Kemudian apakah betul dalam negosiasi kita menangkan hatinya dulu? Jadi di touch dulu hatinya, nanti pikirannya akan ikut, ya. Nah, bagaimana caranya negosiasi dengan orang yang egois? Gitu. Ini dari Pak Cerah lagi. Silakan Siap. langsung jawab juga Pak. Baik, terima kasih Pak Cerah Eskadono ya. Ini nama-nama yang sudah familiar ini ya. Betul, saya sepakat. Jadi sebenarnya tadi kan kalau saya sampaikan di awal bahwa pertama, kalau kita mau negosiasi, kita mengenali kekuatan pihak lawan. Ya, siapapun itu. Ya, jadi nggak harus selalu berunding. Ya, negosiasi itu bisa dengan karyawan biasa, dengan atasan segala macam, tetap kita harus ketahui kekuatan dan kelemahan dari orang yang kita ajak berunding. Ya, kalau kata Pak Jamil aja ini kebetulan teman-teman saya juga begitu ya. Kalau dalam proses negosiasi katanya gunakanlah 3 menit pertama Bapak Ibu. Ya, ini kuncinya nih, 3 menit pertama. 3 menit pertama ini adalah untuk memang mengenali yang bersangkutan. Ya, karena kalau kita sudah mengenali yang bersangkutan, itu sama seperti tadi Barack Obama dan segala macam, itu pendekatan. Ya, jadi matching mirroringnya dilakukan dulu. Ya, mungkin saya coba mengambil analogi begini. Kalau mungkin teman-teman di sini yang Muslim yang pernah umroh atau haji gitu ya, kita itu di Arab sana ketemu orang Indonesia meskipun bukan sekampung itu merasa sama, betul ya Bu Alis ya? Merasa sama itu ya. Padahal nggak pernah ketemu tuh di kampung halaman. Orang kita di Bogor, dianya ada di Medan sana. Tapi di sana kita merasa sama. Ya. Jadi betul yang kita harus lakukan itu adalah kita cari kesamaannya saja dulu. Jadi teman-teman fokuslah pada kesamaannya. Ya. Jadi kalau kita bicara deadlock, apa sih yang bisa kita gali dari deadlock itu yang tetap sebenarnya ada hal-hal yang sama. Nah, hal-hal yang sama ini dulu yang kita kunci. Gitu ya. Hal-hal yang sama ini kemudian, tapi seperti saya katakan tadi, kalau deadlock itu biasanya udah stop aja. Ya. Tadi dalam proses negosiasi itu kan yang pertama itu adalah ada formal, ada informal. Maka yang kita lakukan adalah lakukanlah proses informalnya. Dalam proses informal ini kita kuatkan yang samanya. Gitu ya. Kan sama-sama ingin tetap bekerja kan? Kita ingin sama-sama perusahaan ini tetap tetap bisa menggaji karyawan kan, gitu kan? Artinya harapannya perusahaan ini kan tetap bisa langgeng nih. Nah, itu sama. Kesamaan ini yang kita kuatkan. Oleh karena itu kemudian yuk kita mulai dari yang samanya untuk kemudian baru mengatasi perbedaan-perbedaan. Ya. Nah, memang kalau kita bicara menyentuh hatinya, sebenarnya sih kalau sama itu ya memang mulai dari datangnya itu kan dari hati. Seperti tadi saya bilang, kita di luar negeri sana ketemu orang Indonesia itu merasa sama karena semuanya datangnya dari dalam gitu loh. Jadi dari dalam itu sebenarnya maksudnya adalah ya kebawaan kita, karakter, bawaan hati dan segala macam. Alam pikiran bawah sadar kita itu sebenarnya lebih menentukan dibandingkan yang 20% yang pikiran sadar, teman-teman. Jadi itu yang harus kita siapkan, ya. Saya lupa yang terakhir tadi pertanyaannya apa ya, tapi mudah-mudahan Pak Cerah bisa menjawab, ya. Intinya bahwa jangan khawatir, deadlock sekalipun, ya, itu bukan berarti kita tidak bisa melanjutkan negosiasi. Deadlock itu hanya bagian dari proses negosiasi. Yang harus dilakukan adalah kita istirahat dulu. Ya, setelah istirahat, kita lakukan di informal, kita gali kesamaannya dulu. Kita mulai dari menggali kesamaan kita masing-masing. Untuk kemudian kita mencari yang tadi kan 3 komponen pentingnya kan, yang pertama apa tadi? Reservation price, ya kan?
kita kan sama-sama mempunyai nilai terendah yang kita punya. Kemudian kita zona untuk area kita bersepakat. Dan yang terakhir adalah alternatif-alternatif. Nah, alternatif-alternatif inilah yang kemudian kita gali untuk menguatkan kesamaannya. Kurang lebih begitu, Bu Elis. Baik, Pak. Ya. Satu lagi nih Pak Sorchan sudah raise hand ya. Wah, luar biasa. Ya, jadi saya menambahkan Bro Coach Irwansyah ya. Siap. Ada teori 1%, kita cari persamaan hanya 1%. Setelah itu komitmenlah 99%. Keren. Itu satu. Lalu yang kedua, jangan egois. Apa arti egois? Egois itu sebenarnya bukanlah orang yang tidak memikirkan terlalu banyak untuk diri sendiri. Justru kita harus banyak mikirin diri sendiri loh. Kita harus sukses dulu, sejahtera dulu kan. Tetapi egois adalah orang yang terlalu sedikit mikirin orang. Gitu. Jadi kalau mau negosiasinya bagus, cobalah memikirkan orang lain lebih banyak sebenarnya. Itu. Ya kan, karena kalau bukan berarti nggak boleh mikir diri, justru harus. Kita harus mikir diri sendiri kan, kebutuhan kita, rumah tangga, kesuksesan, itu oke. Tetapi belajarlah coba memikirkan orang lain lebih banyak. Kan ketika bisa memikirkan orang lain lebih banyak, negosiasi bisa berhasil. Bahkan tadi 1% aja cari persamaan. Komit di 99%. Itu tambahan dari saya. Salam sukses selalu. Salam hebat dan Coach Irwansyah. Maju terus HR Wiki. Keren. Terima kasih Mr. Sorchan yang sudah menambahkan ya. Jadi tepat sekali. Sampai juga di penghujung waktu kita ya. Dengan materi terakhir bagaimana seluk-beluk ya dan seni negosiasi hubungan industrial menjadi pengunci acara HR Conference MIKI gitu ya. Dan ini menarik semua dari hari pertama kemarin, dari materi pertama ya, yang seru sampai diakhiri juga yang lebih seru lagi begitu ya. Semoga pertemuan kita ini bisa berlanjut di event-event lanjutan dan ini menjadi satu event reguler tahunan, harapannya seperti itu ya. Pak Irwan, izinkan saya hanya menyampaikan satu kata saja sebelum nanti Bapak closing statement, bahwa negotiation itu is musyawarah ya Pak ya. Musyawarah yang memang itu menjadi satu bagian atau salah satu instrumen untuk menyelesaikan berbagai hal begitu. Yang kalau kita lihat di hubungan industrial ini bagi korporasi itu kondisi yang kondusif itu menjadi penting ya, karena dua area dari sisi tenaga kerja, ketenangan bekerja itu menjadi satu kepastian gitu ya harapannya. Kemudian dari sisi kedua pengusaha, ketenangan berusaha juga harus dijamin begitu. Jadi kedua-duanya ada satu kondusivitas di sana gitu ya. Itu saja dan mohon closing statement-nya dari Pak Irwan. Semoga ini memberikan suatu kemanfaatan buat kita semua. Baik, terima kasih Bu Elis, teman-teman. Mr. Sorchan, terima kasih banyak untuk tambahan motivasinya. Sama-sama. Ya, dari saya, ya, pertama untuk negosiasi itu bahwa negosiasi tidak mungkin berjalan sesuai yang kita harapkan tanpa persiapan yang cukup. Jadi pastikan setiap kali kita mau memulai negosiasi itu kita mempersiapkan segala sesuatunya, terutama mental kita, gitu ya. Mental bahwa kita akan berhasil yang tadi, ya. Kalau saya ambil dari Pak Mr. Sorchan adalah bahwa kita itu komit pada orang banyak, gitu ya. Nah, kalau kita sudah ya mencanangkan pada diri kita seperti itu, percayalah. Negosiasi selanjutnya itu hanya sebuah proses menunggu terjadinya kesepakatan. Salam sukses dari saya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Selamat sore. Tetapi jangan beranjak dulu dari posisinya masing-masing. Kita akan foto bersama, Pak. Nanti Pak Miki. Halo, Pak Miki. Ya, Bu. Ya, kita ada sesi foto ya Pak terakhir ya. Iya, boleh, ya, boleh. Semua
hadirin, kami mohon untuk dibuka kameranya. Ini menjadi satu kenang-kenangan buat kita. Semoga tahun depan kita masih ketemu lagi, begitu ya. Silakan dinyalakan, diaktifkan kameranya dengan senyumnya masing-masing yang menunjukkan tadi Pak Mr. Sorchan kemarin ya, bagaimana kita menjadi orang yang hebat, dan satu lagi penuh komitmen tadi di penghujung statementnya. Gitu. Kita foto ya Pak Miki ya. Saya Pak Miki yang ambil ya. Iya, boleh. Ya, terima kasih. Iya, boleh. Ini saya ambil slide 1. Terima kasih. Selesai, Bu. Selesai sudah ya. Oke. Baik, terima kasih. Jam 17.28 ya. Ini waktu yang betul-betul kita harapkan bermanfaat dari kemarin. Dan terima kasih Pak Miki. Mungkin ada satu statement sedikit saja Pak untuk mengakhiri acara ini Pak. Silakan Pak. Dengan ditutup pembicara kita yang luar biasa. Jadi dari kemarin kita lakukan 3 sesi dan hari ini 5 sesi, ternyata cukup sukses ya. Jadi semoga ini menjadi rutin untuk acara tahunan dalam konferensi HR Wiki. Ya, kita akan pilih topik yang lebih keren ya. Sebenarnya ini dari ini kita susun sedemikian rupa ya. Mulai dari sesi pertama berkaitan dengan kesempatan bekerja ya, kesempatan kita berkarya untuk mendapat kerja yang lebih baik dan ada posisi baru di zaman era digital ini ya. Masuk sesi kedua kita berkaitan dengan bagaimana pengembangan potensi. Ya, sebelum saya masuk sesi pertama dibawa oleh Pak Andran ya. Sesi kedua itu dibawa oleh Pak Sorchan, yaitu bagaimana pengembangan diri, potensi diri supaya kita menjadi praktisi HR yang luar biasa ya. Dilanjutkan sesi ketiga itu karena zaman sekarang hybrid ya, zaman yang penuh ketidakpastian yang dibawa oleh Ibu Suryani tentang hybrid work ya. Jadi itu luar biasa. Dan dilanjutkan hari ini di sesi keempat. Sesi keempat siapa ya Bu? Pak Dwi. Sesi keempat Pak Dwi Pak. Nah, dibawa oleh Pak Dwi itu tentang kompetensi itu luar biasa. Apalagi sekarang lagi hot-hotnya masalah sertifikasi kompetensi HR ya. Jadi pelaku praktis HR. Dan dilanjutkan sesi kelima oleh Pak Hidayat ya, berkaitan dengan manajemen dan leadership, dimana membedakan antara leader dan manajer, antara leadership dengan manajemen itu luar biasa, sering disalah penerapan. Dan sesi keenam dibawakan oleh saya sendiri ya, tentang model HR yang lagi hot, lagi tren ya. Itu tentang tripilar, itu sangat komprehensif, itu menjawab keinginan, kebutuhan dari organisasi atau top management yang sering kita dianggap sepele sebelah mata. Kenapa dianggap sepele? Karena kita dari atas kita tidak bisa memenuhi strategi dari organisasi. Dari segi bawah kita dianggap tidak sanggup menjembatani bisnis ya, bisnis center. Dan di sebelah kiri kita dianggap tidak mampu menjawab atau melayani customer kita, internal kita ya. Dan terakhir di sebelah kanan kita dianggap itu tidak bisa, saya agak lupa nih, sesi ke-7 dibawa oleh siapa Bu? Oleh Pak Rolas Tampu Bolon. Ya, Pak Rolas ya. Kita linkkan karena HR kalau kita nggak bicara hukum, nggak bicarakan PKW kontrak kerja itu tidak sah. Jadi dilanjutkan dengan apa yang harus dikuasai oleh praktis HRD ya, tentang hukum dan PKWT, dan ditutup oleh Pak Yuransa tentang negosiasi dalam hubungan industri dan dilengkapi dengan NLP. Itu luar biasa menurut saya ya. Bonus, terima kasih Pak, bonus. bonus. Baik,
Ya, terima kasih Pak Miki untuk closing statement-nya, dan kita berharap ini menjadi satu agenda ya, dan ini juga menjadi amal ibadah kita semua, Pak. Semoga memberikan kemanfaatan untuk banyak orang ya. Terima kasih dari saya Elis Takari yang sudah 1,5 hari bersama Bapak Ibu semua. Ya, dari hebat Bu Elis. Dan Terima tentunya kasih. kita tetap sehat, tetap semangat, karena ini adalah menjadi sesuatu yang mulia untuk kita semua. Ya, Oke. adalah satu kemuliaan. Itu katanya Pak Mr. Solca. Mantap Bu Elis, ini kelas untuk kita semua. kuat banget ini Bu Elis, ini keren. Energinya positif terus, Terima kasih, 1,5 hari. Iya. Terima kasih semua. Terima kasih Bu semua, Elis, Pak Miki, Mitra sahabat. Socan. Iya. Ada sahabat saya Ani juga di sini, Pak Dwi. Terima kasih.